halo, halo, halo. Selamat malam. Ganti dulu ya, bentar ya. Ganti dulu. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya, sabar. Bentar. Salah nih, bentar ya. Bentar ya. Aduh, boleh sini. Bentar ya, ini salah lagi nih saya nih. Caranya gimana ini ya? Bentar ya. Aduh. Sabar ya guys. Salah lagi. Sebentar ya teman-teman. Susah juga nih. Bentar ya. Jadi manusia mana sih? Gimana ini? Susah ya. Tulisan Arab itu susah guys. Udah lagi aja. Sabar ya. Sabar. Bahasa Indonesia aja deh. Nah, itu aja ya. Gitu ya. Ya, selamat malam. Itu temanya ya guys. Manusia, Allah menjadi manusia ya. Sabar, saya akan masuk ke pakai akun lain. Iya, ini si Bandawa ini kebiasaan emang. Kamu Bandawa.
Bentar ya. Oke. Ya. Kita akan benerin dulu. Nah, sebentar. Oke. Ya, gimana? Selamat malam semua. Kita akan bahas tentang tema Allah menjadi manusia ya. Ternyata Allah bisa jadi manusia, guys. Ya, Allah menjadi manusia. Ya, karena memang orang Muslim nggak ngerti ya, makanya saya akan kasih tahu ini ya. Ya, jadi sekali lagi kita akan pelajari ya, karena ini adalah edukasi, jadi dimohon untuk tidak mencak-mencak ya. Fasten your seat belt ya. Kencangkan ikat pinggang Anda ya, sabuk pengaman Anda silakan dikencangkan. Jangan kejang-kejang ya. Oke, Slim ya. Oke, bentar. Kita akan bahas ini ya. Pastinya kalian sudah tahu ya. Saya maunya yang sudah paham dengan kitabnya. Ya bukan yang cuman cuap-cuap kayak si Bandawa ya. Boleh sih naik Bandawa, tapi kamu harus menunjukkan bahwa kamu bisa diajak diskusi ya. Jangan ngoceh sendiri deh, oke? Kita naikkan dulu si Superiot. Halo Superiot, selamat malam. Selamat malam Superiot. Selamat malam. Tolong di tap-tap ya, teman-teman tap-tap. Halo Superiot. Kenapa dia turun? Oke. Ya, Bandawa bisa diajak diskusi. Halo. Kenapa banget sih naikin aku? Kamu bisa diajak diskusi enggak? Bisa, tapi jangan lama-lama naikin aku nih. Kau jangan drama. Lama kali naikin aku. Kayak nenek-nenek lagi datang bulan kamu. Apa nih? Allah menjadi manusia. Iya. Allah yang mana Allah jadi manusia? Menjadi manusia kan? Allah kalau dia sudah lah. Tuhan, pantas enggak? Kita kalau tambahkan ya karena enggak. Dia tidak tahu ya. Allah SWT menjadi manusia ya. Tuh ya, biar paham. Kamu nggak paham Al-Quran, makanya jangan bawa Al-Quran kalau nggak paham. Nggak paham Al-Quran. Emang kau paham? Aku paham. Yang susuk kamu lah. Kemarin kamu saya suruh jelasin. Kemarin saya suruh jelasin. Kamu sendiri aja kamu bantah. Maryam 17 kita aja kamu bisa bantah. Jelaskan. Kita kamu sendiri kamu bantah. Kenapa bahas kitab orang? Nggak ada saya bantah. Kamu lah yang tidak bisa menjelaskan. Maryam 17 kamu bisa gak jelasin? Hah? Kamu bisa bantah gak? Itu kamu sendiri kamu bantah, mau bantah orang. Gak ada, kamu bahas bantah dulu. Kamu jelaskan gak bantah, dulu kamu surat bilang Maryam 17. Selamat. Kamu bisa juga paham ini. Pasal bisa enggak pasal kamu 5 ayat 7. Jelaskan Maryam 17. Bisa tidak? Bisa tidak? Coba Maryam 17 kamu buka Lukas. Ayo buka dulu Maryam 17.
Kan kamu nggak bisa bisa kau nggak diajak diskusi. jelaskan itu? Kau kayak anak Yohanes kecil, udah 17 turun itu. lah ya. Nggak bisa kau diajak diskusi. Ya. Jadi di atas itu kau cuman buat ngotot ngapain sih? Hah? Iya, capek kan ya dengernya kan? Kayak ini nenek-nenek lagi datang bulan. Banyak dramanya ya. Jangan kau banyak drama. Ya. Tadi si siapa? Superior tadi dinaikkan, kenapa nggak naik? Superior band punk rock Bogor. Oh, kan nggak, musik kan haram. Kok kamu bikin band? Musik itu nggak boleh loh. Kamu kok anak band? Ya naiklah. Nggak ada permintaanmu. Tadi udah dinaikkan, kau nggak mau. Gak usah naik kau, Bandawa, ya. Botol kau, nggak bisa diajak diskusi. Kayak nenek-nenek lagi datang bulan kau. Ya, saya serius di sini, bukan main-main, Bandawa. Kau mengacau aja di sini. Ya, nggak ada sama sekali. Lihat kan, jorok kan ngomongnya kan. Mama kau punya gak? Punya pepek gak mama kau? Hah? Mamamu aja punya kok. Botol. Ngamuk-ngamuk kau situ. Gak bisa diajak diskusi. Dari dulu saya sudah bilang, kalau masuk ke koma saya, kamu harus bisa menjelaskan Quran. Bukan kau malah bertanya soal kitab saya, botol. Ya? Kita selalu membahas kitabmu. Kalau di hari Sabtu, boleh kita bahas kitab saya duluan. Ya? Harus pahami itu. Nggak pernah paham kau, botol luar biasa. Ya, ngomong jorok, nggak jelas lu, dasar. Emang cacat. Cacarica, cacarica, gitu ya. Edukasi nih loh ya. Edukasi bahwa memang Allah SWT kalian sudah menjadi manusia. Masalahnya kalian tidak ada yang percaya. Ya, makanya kalian itu kafir. Ya. Kafirlah kalian karena kalian tidak percaya sama Quran. Kalian yang sering tambah-tambahin Quranmu. Iya, memang begitu dia, Cek, ya. Agak ini dia nggak waras dia kayaknya ya. Diajak baik-baik, diskusi, malah ngoceh sendiri. Udah kayak paling pinter aja dia. Nggak ada ilmunya aja. Yuk, sekarang siapa yang mau bicara, yang mau diskusi tentang Allah menjadi manusia? Ya, saya akan buka ya di dalam sebentar ya. Ya, kita lihat bahwa di surat Maryam 17 sudah dikatakan begitu. Ya. Maryam 17 sudah dikatakan. Ya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya, jadi sekali lagi roh kami adalah si kami, bukan Jibril. Gak ada kata Jibril di situ, Dek. Ya, udah lalu pokoknya nggak usah ngomong bahwa roh kami itu Jibril, nggak ada ya. Roh kami ya si kami ya. Roh kami ya roh Allahmu, rohnya Allah. Ya. Walaupun saya berharap itu tidak benar karena sebenarnya Allahmu adalah batu yang nggak punya roh. Ya. Tapi apa mau dikata di dalam surat Maryam 17, Allahmu ternyata punya roh. Ya.
Allah babar ya, memang begitulah ya. Tolong di tap-tap ya guys, di tap-tap, di share-share ya, di love oren ya. Love you, love you. Ya, jadi sekali lagi, sebelum kita bicara ke sana, kita lihat ya, kalau di Kristen kita percaya bahwa ya firman itu menjadi manusia, ya. Firman itu menjadi manusia. Nah, kalau kalian ya dibilang di sini roh kami menjadi manusia yang sempurna. Ya, kami percaya bahwa Allah itu ya mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Menjadi sama seperti manusia, seperti dia bukan manusia, tapi dia menjadi sama seperti manusia. Ya, kalau kalian kan apa ini? Halo, Om Ji, shalom. Shalom, shalom. Erik, Sherlyn, semua teman-teman, shalom. Ya. Belum terlalu rame, jadi mungkin pasti si siapa Om Ji belum mau naik ya. Ya toh. Nah, jadi kalau di dalam kekristenan ada istilah hakikat, natur, kodrat, ya. Hakikat itu adalah inti atau esensi, ya. Natur itu adalah sifat bawaan, ya. Kodrat itu adalah keadaan atau sifat bawaan, ya. Bisa dibilang kodrat itu sama dengan natur, ya. Sedangkan kalau di dalam Islam ya, untuk hakikat dia menyebutnya zat, guys. Nah, shalom Mamji. Halo, shalom Mamji. Shalom host. Saya bukan tipikal pria yang engkau sangkakan bahwa Maksudnya? dikala rame saya datang, dikala nggak rame Mulu dah kayak si saya ini lama-lama tinggal. mirip Kamu Bandawa kan- lama-lama nih Om Ji nih, tersinggung Ya, ya. iyalah, kamu itu melabelkan saya seperti saya pria situasional. Sebenarnya kamu tahu saya selalu menemani. Konstitusional. Iya, saya selalu menemani secara konstitusional. Konstitusional saya menemani. Baik dalam keadaan duka, dalam keadaan senang, lebih kurang saya selalu ada. Oh, jangan begitu. Letih, lemah, lesu ya, pegel-pegel ya, minum. Tetap. Tapi saya kan bukan umatnya si Mamat yang lemah pandangannya, lemah Iya hatinya, dong. enggak. Angkat galon bisa kan, angkat galon kan? Lanjut. Iya, ini Om Ji lagi sensi dia. Jangan-jangan baru putus ya, Cek ya. Lagi dapet. Ya. Ubanov naik, Ubanov. Lagi Naik dapet. Ubanov. Lagi dapet ya. Makanya saya udah bilang tadi Om Ji ini mulai mirip Bandawa. Ya Bandawa juga kayak gitu, dia lagi dapet kayak gitu, gampang tersinggung. Ya, dapat apa dulu? Gua Ya Ubanov naik. Debat pakai timer ya. Pakai timer. Buat apa? Orang ini diskusi bukan debat. Ini diskusi loh Ubanov. Kita saling pengertian aja. Kalau kamu lagi ngomong ya saya diam. Kalau saya ngomong kamu juga diam gitu. Ya? Saya nggak tertarik PK loh. Ya, saya tertarik diskusi ya. Diskusi itu lebih enak, lebih santai ya. Kalau PK-PK itu kesannya saya mau minta koin. Dia butuh koin kali ya, Ubanov ya. Sudah itu kan fokusnya ke koin-koin. Fokusnya gift, kan? iya gift ya kan. Saya enggak
Kalian jangan Saya berprasangka banyak duit, seperti saya itu nggak ya. perlu duit. Iya. Iya. Host kita itu kalau dia pergi Saya keluar udah dia cari. kaya, Ubanov. Iya. Host kita kan ada membangun itu kan ya distributor apa namanya itu apa lalat sayap lalat sama itu kan kencing unta kan. Nah. Kita udah pegang lah itu. Betul. Iya. Host apa? Sayap Sama- lalat atau sama kencing batu. unta? Batu aki. Batu. Kalau saya tongkat ali, Iya, Host. jadi- Tongkat ali. Oh. Kirain tangkur buaya itu bukan? Ya semacam itulah. Naiklah Ubanov, kita diskusi loh. Kamu kepengen banget di gift ya? Hmm? Ngapain pakai timer? Kita diskusi santai loh. Kamu pengennya tegang mulu gitu ya 70 tahun. Tegang 70 tahun capek loh Ubanov. Capek deh, ya. Omji Masa belum ke- berasa dia. Masa ke mall ke kafe nonjol. Masa ke mall kafe nonjol gimana sih? Malu. Masa pergi temenin anak-anak main di Kidsania Iya. nonjol. Ya Anak-anak kan? ya bingung. Paling tetap Ribet mama kan? apa itu Om Ubanov kok Nongkrong, nonjol ya kan? nongkrong di warkop nonjol, ya kan? Nonjol. Naik Betul. Gojek nonjol. Terutama naik itu mikrolet umum misalnya naik taksi Nah, nonjol. naik bus ya. Naik iya. Transjakarta nonjol. Astagfirullah. Iya. Ntar dikirain ini eksibisionis nanti kalian. Ya. 70 tahun loh dilihat orang nonjol 70 terus. tahun ya dilihat orang ya. Nggak pegel apa tuh, nggak duduk-duduk ya ampun. Sakit loh ya. Sakit itu paling ya, saking nggak lemes-lemes. paling capek dia ngomong gini, tidurlah adikku, tidurlah. Sekali-sekali tidur, jangan bergadang. Ubanov, kamu takut sama Omji? Omji nanti saya suruh diem dia. Siap, saya mah taat sama host. Iya, dia nggak bakal nyerocos kalau saya suruh diem, dia diem ya. Iya. Saya punya lakbannya kok, ya. Tadi lakban. Nah, saya kan orangnya tahu diri. Nah, kayak Islam nggak Iya. tahu diri. Iya, ya. Kita harus bisa saling mendengar loh, ya Ubanov. Itu namanya diskusi yang baik. Harus saling dengar, ya. Nggak perlu pakai timer karena ini bukan debat, ya. Saya hanya ingin menyentuh kewarasan Anda gitu loh, ya. Saya bukan mau adu kepintaran, bukan. Saya hanya mau menyentuh apa yang menurut Anda tuh sesuai dengan kewarasanmu atau tidak gitu. Ya udahlah, cari ke tempat lain Ubanov ya. Saya nggak mau debat, saya mau diskusi ya. Saya nggak perlu dikasih gift tuh nggak perlu saya. Iya, Ubanov dari APII ya. API udah pelenger sama saya bikin ya. Di mute saya ya, diturunkan. Saya naik lagi, di mute lagi, diturunkan lagi. Nggak jelas lah kalian itu. Ya. Nggak ada ilmu kalian semua itu, APII. Udahlah, kau berani tidak? Diskusi biasa aja. Kau diskusi biasa aja nggak berani mau minta timer. Kayak takut banget gitu ya Omji ya. Takut banget dia, gue menyelak apa perkataan dia gitu ya. Takut banget ya. Mereka tuh kan nggak terbiasa diskusi debat. Kalau minta timer kan dia bisa dongeng nggak digini, nah dia Iya. asik dongeng. Iya. Mereka mau dongeng seri. Iya.
turun Beginilah, temurun. begitulah, bahwa Hmm. di kekristenan beginilah, begitulah, karena begini Mm-mm. begitu, kan harusnya begini-begini, kata dia gitu kan. Nanti saya tanya, dia nggak jawab-jawab tuh, ya di dalam Betul, timer. betul. Iya, kabur Dia nggak kemana-mana jawab. terus, nggak bakal Nah, dia dijawab. ngomong dia punya. Iya, Hmm. gitu. Jadi ya Kita mah udah lebih tahu baik lah. kita diskusi aja, diskusi. Ngapain pakai timer? Saya kan dengerin kamu, ya. Nanti kalau saya bicara, kamu dengerin saya, gitu aja. Kalau kamu nakal nggak mau dengar, nanti si Sherlyn zentik itu disentil itu yang nongol-nongol. Iya. Disentil. Biar kau sadar dan bisa teriak-teriak. Gini lah, Ubanaf, kau itu memang penakut. Ngakui aja kamu penakut, ya. Apa saya suruh turun Om Ji dulu nih? Om Ji turun dulu aja, Om Ji. Oh ya boleh. Coba turun dulu, nanti naik Oke. lagi Om Ji. Ya. Oh, Oke. Ubanaf naik. Saya sendirian. Kamu sendirian. Kita saling denger aja. Ya. Toleransi itu seperti itu, ya. Tidak perlu pakai timer. Kau bisa tidak menahan nafsumu itu? Hah? Yang paling tidak bisa menahan nafsu adalah kalian umat muslim. Makanya perempuan-perempuan harus pakai hijab. Ya? Di Kristen nggak ada kayak gitu, ya. Nggak ada disuruh pakai hijab perempuannya supaya laki-lakinya bisa menjaga pandangan. Nggak ada, di Kristen kami nggak ada kayak gitu. Ya? Kalianlah yang tidak bisa menahan nafsu kalian. Ayo naik. Naiklah. Kau itu niatnya memang tidak mau ditanya, makanya kau senangnya pakai timer. Ya? Kau nggak mau ditanya. Karena apa? Kau nggak paham kitabmu. Iya kan? Nggak mau kamu ditanya. Udah yakin saya itu, ya. Di saya nggak ada timer-timeran, diskusi kita, ya. Timer takut naik. Oke, kita naikin si Ubanov. Gitu dong, ya. Ini baru namanya laki, ya, laki. Halo, kita buktikan apakah Anda akan nyerocos terus atau tidak. Kita gantian aja. Apa yang mau Anda tanya? Silakan. Saya mau bertanya. Nah, di dalam Maryam 17 dikatakan bahwa Allahmu menjadi manusia. Ulang. Barusan saya kecilkan tadi suaranya. Maryam 17, Allah di situ berkata dia menjadi manusia. Di mana? Di situ tertulis Allah menjadi manusia. Itu bacalah. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya toh? Allahmu menjadi manusia kan? Ya kan? Silakan Ubano. Kok diam? Kenapa diam? Katanya tadi mau diskusi. Lo turun. Kok turun? Kenapa turun, Dek? Bukan, saya nggak nurunin ya. Saya nggak nurunin ya. Dia turun sendiri ya. Ya, dia turun sendiri. Kenapa? Dipanggil Jibril. Istrinya marah, ya. Karena Jibril datang ya, yang nyambut malah istrinya bukan dia. Begitulah Uclim ya guys ya, kayak gitu doang. Ditanya gitu aja kan dia nggak mau jawab. Itulah makanya dia pengen timer dan pengen gift.
Nanya Zuma dulu. Ya bisa jadi dia nanya Zuma dulu ya. Nah, jadi ya saya jelaskan lagi bahwa kalau di dalam kekristenan ya, the word became flesh and dwelt among us ya. Yohanes 1 ayat 14 ya. Yohanes 1 ayat 14. Tapi kalau di sini dikatakan ya, roh si Allah ya, Ruhana itu langsung menjelma menjadi manusia yang sempurna. Ya. Di sini dibilang begitu. Nah, saya mau bertanya, ya. Kalau si kami Allah adalah hakikat, ya toh? Nah, kalau si ruh kami atau ruhana itu hakikat atau natur atau kodrat atau feel, ya kan? Ya, itu yang mau saya tanyakan. Tapi dia sudah keburu lari dia guys. Ya, mungkin menurut dia topik ini terlalu berat buat dia ya, sangat berat. Mereka nyontek tapi keliru, ya. Karena memang selalu nyontek tapi keliru, makanya tinggal kelas mereka Allahnya. Aduh. Naiklah kamu, Spark, ya. Buktikan bahwa kamu itu paham dengan Quranmu, bukan dengan kitab orang yang sok paham kau. Nah, jangan sok paham deh, ya sama kitab orang kau nggak paham sama sekali karena kitabmu sendiri kau tidak paham deh. Ya, naik dulu jelaskan sama saya soal Quranmu ini. Nanti kita akan bicarakan apa yang mau kamu bicarakan tentang kitab saya. Ya, naik deh. Jangan marah-marah deh di bawah ya. Temenmu tadi si Ubanov ya, dia langsung kabur. Ya, langsung kabur dia. Apa kamu juga takut sama saya, Dek? Orang Islam banyak yang takut sama saya ya. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kamu merasa bahwa kamu paham dengan Quranmu ya, dan kamu berusaha untuk membuat saya tidak lagi mengadakan live ini ya, yang menurut kamu mempermalukan Allahmu, silakan naik deh. Silakan naik dan buat saya ya tidak akan mau lagi dan kapok untuk live seperti ini. Ayo naiklah. Ya. Ubanov tadi sudah kabur ya guys, kabur. Saya tidak ada turunkan dia. Ya. Dia maunya live yang PK-PK ya, yang maunya dikasih gift karena dia lagi butuh duit. Ya. Kalau mau diskusi sama saya langsung aja ke atas ya. Dengan syarat kamu bilang kita harus saling mendengar, oke kita saling dengar. Silahkan naik gitu. Ya. Silakan. Kenapa? Kalian ini sudah tidak mengerti lagi ya? Apa Quranmu itu kamu nggak ngerti kan? Inilah saya mau kasih tahu kalian. Di dalam kekristenan kita tuh paham benar apa itu hakikat, apa itu natur, apa itu kodrat. Ya. Tapi kalau kalian tidak paham deh. Ya. Ayo Spakbor, naiklah. Kau beraninya typing doang gitu. Dibayar berapa kau per typing? Naiklah, ya. Oke, kita lihat lagi. 23. Oke, 23 hilang ya. Nggak hilang, masih di bawah. Halo 23. Halo 23. Halo 23. Nggak mau ngomong. Kalau nggak mau ngomong jangan naik deh ya. Di bawah aja ya.
Kalau kamu mau report di bawah aja. Ya. Please lah kalian itu ya. Saya ini punya tantangan buat kalian ya. Siapa yang mau membuat playmaker kapok silakan naik. Kapok untuk live-live seperti ini ya. Lihatlah ini ya. Bahasanya si Spakbor ini ya ampun. Kau nggak malu sama mamamu ya, Spakbor? Hah? Kamu kali nggak lahir dari lubang mamamu itu ya? Hah? Iya. Luar biasa joroknya mulutnya itu, kotornya luar biasa. Jangan malu-maluin deh, jangan malu-maluin Islam deh. Walaupun Islam itu sudah hina, kamu jangan mempermalukannya lagi lebih-lebih. Ya, saya mau bertanya, Maryam 17 ini kenapa nggak ada yang berani naik? Kenapa? Apa itu zat? Di dalam Maryam 17 ini yang mana yang zat? Saya mau bertanya itu. Yang zat yang mana? Si kami, ruh kami, atau manusia yang sempurna? Yang mana? Siapa zat yang ada di dalam Maryam 17? Thank you, Iwan. Laporan ya, guys. Laporan ya. Thank you, thank you. Oke, ada Eyang. Halo, Eyang. Selamat malam, Eyang. Selamat malam, Eyang. Oh, shalom. Kamu Muslim apa Kristen? Ya, selamat malam. Kamu Muslim? Kristen? Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan biar kita nggak terlalu rame di atas ya. Mereka alasannya takut kalau rame mereka. Ya gini Kak, saya cuma monitor yang ngomong-ngomong kasar tadi supaya dinaikin, saya turun lagi ya Kak, nggak apa-apa sih, biar mereka pada naik aja. Karena di panggung buat mereka ya. Ya. Makasih ya Yang, Tuhan berkati ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi lihat ini. Ya ampun. Lihat ini. Jangan ngomong kotor loh sorga. Jangan ngomong kotor guys. Pakai perumpamaan aja ya. Pisangnya gitu. Ya. Jangan ngomong yang kotor-kotor guys ya. Nanti kita disamain sama mereka. Kan gak mau kan? Jijik kan kalau disamain sama mereka kan? Nah, jadi balik lagi ke tadi ya. Jadi, hakikat itu adalah yang belum tahu ya. Dicatat kalau yang belum tahu ya. Hakikat adalah inti atau esensi ya, atau kenyataan yang sebenarnya dari sesuatu. Itu hakikat ya. Bukan sekedar tampilan luar, nama atau bentuknya ya. Jadi, kalau seperti yang kita bilang tadi, Yesus ya tampilan luarnya manusia. Tapi hakikatnya adalah Allah itu sendiri, guys. Ya. Menurut KBBI, hakikat itu adalah intisari, dasar kenyataan yang sesungguhnya. Ya. Sedangkan menurut filsafat, arti hakikat adalah apa yang membuat sesuatu itu menjadi dirinya. Sifat paling mendasar yang tidak berubah meski bentuk luarnya berubah. Tuh ya. Jadi Yesus walaupun menjadi manusia, dia tetap Allah. Allah guys ya. Nah, sedangkan di sini saya bertanya, mana yang hakikat di sini? Si kami, ruhana, atau manusia? Yang mana dek? Ya,
Si kami, ruh kami, atau manusia? Yang mana yang memiliki hakikat? Oh ya, dalam bahasa Arabnya hakikat itu zat, ya. Mana yang zat? Si kami, ruh kami, atau manusia? Mana yang zat? Yang mana yang zat? Ya, saya sudah bilang berkali-kali, tidak ada roh kami ini dibilang Jibril, nggak ada. Ya, ruh kami ya, ruh Allah, ruh Allah dan manusia. Silakan, yang mana yang punya zat? Yang punya zat kalau menurut saya tiga-tiganya zat. Ya, tiga-tiganya zat. Kami, ruh kami, sama manusia. Tiga-tiganya zat. Hakikatnya Allah, tiga-tiganya ya. Paham ya, Dek? Ya? Nah, itulah. Jadi, sekali lagi tolong di tap-tap ya. Kayaknya mungkin ini ada yang saya kena pembatasan ini. Makanya nggak naik-naik ini. Gak apa-apa lah ya, yang penting kalau ada muslim yang mau naik saja, yang mau bisa memberikan penjelasan buat kita di atas tentang Maryam 17 ini, saya sudah senang ya. Silakan naik ya, muslim ya, naik silakan. Ya, tapi saya kok kayaknya perasaan malam ini gak ada yang berani naik loh. Padahal ini esensinya kalian menolak iman Kristen, ya. Inilah kata-kata di mana kalian menolak iman Kristen. Kalian berpikir bahwa Allah SWT tidak bisa menjadi manusia. Menjelma kami Allah apa tujuh? Jadi manusia untuk kami di sini Maryam. Oh. Ya, itu kan menurut mereka ya kan. Tapi kalimat di sini ya di dalam Quran surat Maryam 17 dikatakan bahwa Allah mengutus roh Allah ya untuk menjelma menjadi manusia yang sempurna. Ya. Nah, sekali lagi, apakah yang disebut zat itu bisa berubah seperti dalam kalimat ini? Ya, kita lihat di dalam surat An-Nisa 171 ya, 171 dikatakan, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas ya dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan no, tidak ada kata yang dalam kurung ini, enggak ada. Adalah utusan Allah dan kalimatnya. Ya. Kalimatnya, kalimat dari Allahmu. Jadi Isa itu adalah kalimatnya Allah. Nabi mana, ya, manusia mana yang adalah kalimat Allah selain Isa? Adakah yang lain? Mereka masih tidak mau naik, cuman ngelihat dari luar, ngintip-ngintip. Ya kan? Ya, jadi Isa itu kalimatu di sini dikatakan ya. Kita lihat. Ya. Rasul Allah dan kalimatnya. Ya, kalimatu. Kalimatnya Allahmu. Ya. Saya bertanya sekarang. Kalimat dari Allahmu, kalau Allahmu adalah zat, apakah kalimat Allah adalah zat juga?
Gimana? Uclim udah kapok ya. Ternyata saya yang bikin kalian kapok ya naik. Ya, saya ternyata membuat kalian kapok naik ke atas. Apalagi judulnya ngeri, Mak. Ngeri. Ya kan? Gimana? Ada yang mau naik? Temenin saya karena mereka nggak berani naik, guys. Yuk, daripada kita tidak ada yang mau naik orang-orang muslim, ya kan? Temenin saya, siapa yang mau naik? Silakan. Nggak ada yang mau naik? Ya. Oke, kita lihat di sini. Masih setia di bawah, guys. Makanya jangan suzon. Ya kan? Jadi tersandung, saya dari tersandung. Jangan suzon. Sebenarnya mereka bukan takut Om Ji. Om Ji ini penggembira. Ya kan? Makanya kalian di Islam, kalian cuma takut sama wanita Kristen ini. Om Ji ini justru menolong kalian pria-pria Islam supaya ada temennya di atas. Ya kan? Gitu. Iya, makanya naik kalian, naik. Ketika nanti singa betina ini mengaum, paling tidak kan ada Om Ji. Gitu loh. Ya kan? Sesama pria akan saling melindungi. Tenang, Islam naik. Oh iya. Ayo naik. Nah, udah akan dilindungi sama sesama pria nih ya. Tapi Sesama ini pria yang ini pria. masih perawan katanya. Masih perawan ya, masih jomblo. Iya. Jadi udah ada kalian pacar tidak ya? merasa Udah ada pacar sendirian. ya? Paling tidak kamu bisa minta tolong. Om Ji, tolong bukain dong. Saya mau jawab si Waymaker dengan ayat Al-Quran ini. Saya bantu kamu. Gitu. Dibantuin nih, ya kan dibantuin guys. Gitu. Gimana sih kalian ini ya? Saya sudah bahas ini setengahnya, sudah saya bahas, kalian masih belum mau naik. Apakah ini terlalu susah kali ya? Mereka tidak sanggup kalian membantah ini ya, MG ya. Perawan satu kali Tapi turun kalau di mesin, Om room-room Ji. Islam, di room-room Islam, yang saya nggak tahan lagaknya gitu loh, lagaknya. Betul. Aduh, mulutnya si Angon, aduh. Terus si Mereka pendeta kalau kita Galatia naik, itu tahu nggak yang satu ini? Lagaknya Parah tiap ya? kali ketemu sama saya ya, dia selalu on cam katanya. Saya tidak mau, saya ini mantan pendeta, saya adalah ketua dari pembina dari mualaf di Riau dan sebagainya. Ini manusia ini, pernah lihat nggak dia? Nih, host, saya kasih lihat host. Gue lihat mukanya gue sebel, nggak tahu kenapa loh. Yang Kalau mana sih? Islam Yang mana selain yang pakai Islam kacamata sebel. bukan sih? Coba Pakai hidupin. kacamata bukan sih? Yang Nih. oh jenggotnya itu, Nih. jenggotnya kayak itu serabut. Ya, ini, sorry. Lagaknya itu nggak tahan gua, bener. Nih. Tapi si Lagaknya. siapa orang API sering naik ke tempat dia. Iya, Ya. dia kalau di room Islam, kalau saya ada naik, host, dia kalau lihat saya, dia selalu bilang, open cam, saya layani kau. Nggak, langsung saya diturunin. Iya. Tapi Open cam dulu ya. ngomongannya, kau kadrun, kalau misalnya kamu ada di bawah, ya yang saya tunjuk kau naik sekarang. Lu naik tuh. Gua mau colok lu punya mata tuh, gua mau colok lu. Itu pakai filter lagi. Ya, Pakai nah, filter gua mau aja colok masih mata lu. jelek ya. Pakai filter aja Iya. masih jelek, apalagi nggak pakai filter dia. Iya. Nah, host bener-bener ini lagak sekali, host. Dia bilang dia mantan pendeta, saya tahu Alkitab ini. Ngomongnya. Gua mau muntah ya kau nih. Tapi kita percuma, di room dia kita nggak bisa apa-apa.
Iya, iya. Nggak bisa Karena apa-apa. mereka mute kita, nurun kita gitu kan. Jadi agak sulit kan ngomong. Ya, Nama akun siapa dia? Jangan dia apa-apain Eyang. Sabar aja Eyang, jangan. nah, coba misalnya saya panggil lagi nih ya. Ada nggak namanya si PSK loading, PSK Ya, loading, PST loading, PST loading. PSK itu dia, PSK loading. Kau naik sini. Ya kau ini Gak si berani. Palopo. Mereka Oh, tuh naik. iya, Papi Gembala, Oh naik lah, nanti aku Palopo. turun lah, nggak apa-apa. Saya juga nggak mau ikut campur. Cuma kalian tuh berani Ubanov naik-naik. itu, Ubanov itu kan orang API tadi dia. Ya, Ubanov itu Iya. akunnya Andromeda. Iya, Dan tadi dua dia naik. akun. Tadi dia Oh, naik. Saya nanya langsung turun. Gak Iya. mau jawab. Dia ada akun namanya Ulama Besar sama Andromeda. Iya, saya tahu Andromeda. Jadi Ya. ditanya gitu dia langsung turun, nggak ada jawaban apa-apa. Berarti kan Iya. memang dia cuma niat cari gift, bukan mau diskusi ya kan? Nah, coba kalian Atau memang Islam. dia memang nggak tahu jawab ya kan? Mau apa lagi? Ya. Kalian Islam yang biasa buka komal yang sok-sokan, Thank you, lu Eyang. naik deh. Lu Iya. naik deh. Ya kau Naik bicara dah sama lah. host aja, bicara sama host. Gua nggak ikut Naik deh campur, lah. gua cuma penggembira. Iya. Dari dulu posisi saya di sini cuma dianggap sebagai laki-laki penghibur. Samsung Z6 sekarang berapa harganya Om Ji? Samsung Z6. Emang kau pikir saya itu penjual HP? Hah? Kau pikir saya punya dagang HP kau? Kan Koko kan biasanya punya itu dagangan HP di Mangga 2. daripada gue tanyain itu harga apa TV Sony 52 inch. Kau pikir saya ini engkau jualan itu barang elektronik? Kan iya, gimana sih? Jadi jualan apa dong? Jualan apa? Saya jualan apa ya? Jangan itu loh, nggak boleh. Jualan ember Iya. maksudnya teman-teman, dia kan nggak mungkin jualan ember. Ini banyak bidadari nganggur, gua lagi pikirin. mau buka lapak gua. HM berdarah ya, Om Ji memang begitu, dia selalu menghibur, makanya dia disebut penghibur seperti Roh Kudus. Karena dia kalau penuh dengan Roh Kudus dia selalu gitu, jadi penghibur. Tuh. Asal Roh Kudus lah ya, asal jangan roh yang lain ya, nanti roh yang lain. Nah, saya heran sama itu Islam benar. Kalian itu ya. Nah, saya selalu marahnya gini. Ketika saya berkunjung sama host sama beberapa teman-teman ke komal kalian tuh mute kami, turunkan kami, ya kan? Paksa kami open cam, sesuatu yang nggak perlu, ya kan? Lalu kami harus menjawab sesuai apa yang kamu inginkan. Nah, parah. Nah, sekarang di sini nih kalian naik aja, naik. Yang tadi kelihatan sok-sok banget gitu ya, kayak tahu banget ngomongin ini. Atau wanita-wanita lah kayak siapa Bunda siapa itu namanya itu, ya sebutin lah cewek, ya cewek-cewek itulah, mau Mila mau si apa Tante Mika padahal cowok ya, namanya Tante Mika, kayak Oon gitu, kayak sebenarnya tuh aneh gitu, dia kayak transgender gitu gak sih kalau menamakan dirinya Tante Mika ya kan, aneh. Iya. Nah, Padahal dia masa laki-laki kalian wanita-wanita nggak berani lawan si Waymaker? Ayo. Katanya kalian tahu, kalian pinter. Betul. Lu naik, gue janji. Betul. Kamu mungkin merasa saya ganggu ya, mungkin kamu merasa Om Ji ganggu nih, gue turun. Lu naik, gue langsung turun. Nggak usah host minta saya turun, gue turun. Asal kalian mau naik. Betul. Nanti gue nantang kalian nih, lu naik, gue turun.
Bukan karena kamu takut sama saya, bukan. Saya cuma maunya kalian berdua aja sama host. Ya. Iya, lu jual gue beli gitu. Nah, itu kamu, bukan saya. Saya sih nggak jualan. Oh iya. Oh nggak jualan ya? Aduh, Enggak. gimana? Baru mau. Nah, sekarang coba wanita Om Ji, muslimah. Naik. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit deh, Om Ji. Kira-kira Sama ya, siapa? wanita yang beruntung itu yang mau menjadi istrinya Om Ji itu siapa ya? Ya host, gua sih sudah layu host. Gua udah layu. Maksud gua kan pasti dong sangat berbahagia sekali gitu. Bukannya Om Ji sama Noni ya? Enggak. Noni siapa? Noni yang punya itu Komal waktu yang saya pernah datang. Kamu kok cemburu begitu sih? Astagfirullahaladzim. Saya langsung loncat-loncat pocong ini kalau dibilang cemburu. Astagfirullah. Tapi kepribadiannya. Iya ini Om Ji punya kepribadian ini ya. Dia ada mobil pribadi ya, toko pribadi ya, rumah pribadi ada ini. Simpanan pribadi. Simpanan pribadi ya. Maksudnya dolar, yuan, yen. Nah, gitu. itu dia ya. Gimana? Jadi siapa yang beruntung itu? Siapa wanita beruntung itu? Si Cerlin. Cerlin katanya itu bilangnya nggak mau karena Om Ji udah turun mesin. Dia nggak tahu saya udah build up, saya ganti mesin baru. Build up, oh. Ini build up, bukan karoseri. Udah build up, Cek, katanya. Aduh. Ayo sekarang kembali lagi. Jangan ngomongin gua lah, kita lagi ngajak ini muslimah nih. Aku jadi Kan malu kalau penghiburan. ngomongin tau nggak? Jangan. Penghiburan. Kan Nah, penghiburan. Si Penghiburan kan Aritonang, ada kau yang naik Aritonang kalau kau ada. Ini Om Ji nih yang ngomong nih. Mau Rifa. Nora Aritonang. Ah, Itu kan katanya bibirnya tebel. nah itu harus diteropong dengan Quratul Uyun. Kita harus pakai ilmu Quratul Uyun. Kebalikannya si Rifa ya kan bibirnya tipis ya. Pakai Quratul Uyun, Fatur Hisar. Dilihatnya. Nggak ada marah saya udah ada yang punya ya, anak saya ada Tafsir, 2. ya. Astagfirullah, masa astagfirullah? Apa? Yuk kita hibur orang yuk dengan itu yuk Quratul Uyun mau nggak? Quratul Uyun, oke. Karena tidak ada yang mau membahas Allah menjadi manusia ya, mereka nggak peduli lagi ya sama Allahnya. Iya, Kita bahas Quratul Uyun guys ya, gas ya. Beres Quratul Uyun bentar ya. Besarin ya. Quratul Uyun. Quratul Uyun. Wih deh. Jadi kalau ininya tebal, itunya tebal. Kalau ini tipis, kata mereka ini tipis. Bukan aku ya sama kalian berdua ya. Ini yang ngomong nih, atas yang ngomong. Ya, aku coba tampilin.
Bentar ya. Kurotul Uyun. Ya. Kita lihat Untuk kurotul. yang keempat, jangan lupa bagi seorang suami ketika ia menikah dan dekat melakukan hubungan biologis tersebut, jangan sampai sang suami melupakan pada bagian dalam dadanya dan juga pada bagian bokong. Astagfirullah, apa itu? Maaf banget bahasa di dalam kontrasi kita karena di bagian dalam yang dimiliki orang tersebut Mana ya? itu sangat besar sekali. Kita lihat deh. Maka itu jika para suami sudah berspesifik ketika Kurotul Uyun, melakukan Kurotul sang Uyun. istri yang sudah melakukan syahwatnya dibandingkan di bagian dada istri Tuh. itu akan lebih mudah sekali semakin memuncaknya gairah istri. Wih deh. Memang mereka diciptakan untuk itu. Oke. Kemarin Nah, saya sekarang ada. Kemarin saya ada loh. kan ini kan yang sis kirim ke saya kan? Iya, betul. Betul. Kan kita kan cuma anak buah menerima limpahan sumber dari bos. Apa itu? Limpahan dari bos. Kan dari tadi panggil pria-pria nggak ada berani, ini naik. Sekarang wanita muslimah, masa kalian satu pun nggak ada yang berani naik? Kenapa coba? Kau nggak naik, kau bicara sama Waymaker. Kau naik langsung Om Ji pergi bukan karena apa. Sekali lagi Om Ji pergi itu hanya supaya kalian nyaman aja sesama wanita ngomong. Tuh. Nggak ada pria. Nah, siapa tahu kalian mau curhat sama Waymaker mengenai kenapa sih saya sebagai wanita Islam kok begini bengono. Nah, itu kan akan diberi jawaban. Ya. Terus, Curhat Mama Waymaker ya. iya. Karena kalian dilarang untuk mandi di pemandian umum, berenang nggak boleh. Kalian juga dilarang memakai itu namanya perhiasan, nggak boleh. Kalian juga tidak boleh pakai kawat gigi. Benar, sanggul pun nggak boleh, host. Sanggul nggak boleh. Pakai minyak wangi dianggap sebagai wanita nggak bener. Tuh. Nah, Ini dia. Ntar saya kirim dulu. nah, kalau kalian mengalami seperti itu, kau ngomonglah sama ini pembina kamu, Waymaker, pembina wanita sedunia. Betul. Pembina upacara. Ya, PWI, pembina wanita Islam, supaya sadar. Hormat, gerak. Jadi kita mau apa lagi sih supaya kalian mau naik itu kita harus bagaimana? Harus gimana coba, ayo. Nah, apa kita harus sujud-sujud, nyembah-nyembah, mohon-mohon? Nggak usah, itu lebay. Oh, enggak ya. Kok kesel soalnya, host udah nggak asik, Islam udah nggak asik. Nggak asik emang. Naiklah kalian naik. Kami pria-pria Kristen nggak akan naik, kami semua di bawah aja, dengar. Iya, betul. Tetap nggak mau nih, nggak ada. Kenapa nih nggak mau? Tapi kalau di room Islam, songongnya, gua mau muntah-muntah dengan kalian. Sok-soknya. Jika perempuan besar bibirnya Maka dan jika perempuan bibirnya tipis, maka maka anunya juga tipis. host tipis atau tebal? Hah? Saya karena sudah suntik botox gitu. Enggak ada. Cur dah.
Gak mungkin Betul. lah, gak mungkin ya. Ayo kita tentang Qurratul Uyun ya, pasti kalian seneng kan? Yuk, yuk. Khusus untuk kalian karena kalian tidak mau tahu bahwa Allahmu menjadi manusia, jadinya kita bahas yang ini ya. Kita lihat daftar isinya ya, daftar isinya guys ya. Pasal 1 ya. Hukum dan keutamaan menikah, hukum menikah, rukun pernikahan, anjuran menikah, menikahi wanita soleha, menikahi wanita produktif tuh ya. Jadi ya sangat diharuskan kalian menikahi wanita produktif ya. Kalau yang mandul tidak boleh kalian nikahi deh. Nah, nggak boleh menikahi yang tidak produktif ya, apalagi seperti nenek-nenek, jangan kalian nikahi, nggak boleh. Ya, nggak boleh menikahi yang sudah menepos ya, yang masih bocil tuh nggak boleh, harus yang produktif. Masalahnya nabimu tidak melakukan itu semua ya. Siapa aja dia hantam sama dia digas. Ya. Hikmah dan manfaat pernikahan, mendapatkan keturunan, tersalurkannya nafsu. Wow, kalian semua disalurkan. Keutamaan memberikan nafkah keluarga, ketaatan istri diharuskan. Kalau suami nggak usah taat, ya kan? Istrinya aja yang diharapkan. Ya, mana ada di dalam Quran kalian atau hadis suami harus taat? Nggak ada deh. Ya. Suami itu ya boleh suka-suka dia, ya. Kalau istri nggak boleh, sama sekali nggak boleh istri suka-suka ya. Ya. Ini kan Qurratul Uyun nih. Coba. Nah, itu kan dia juga punya kan Qurratul Uyun kan. Ya. Coba host baca ini nih. Baca ini sampai sini nih. Nih. Itu udah sampai cara itu kan, cara anu-anuan kan. Ya maksudnya host baca dulu. Kan suara host bagus nih. Babnya kan bab pasal 4 itu ya, waktu terbaik untuk bersetubuh ya. Betul bukan, gak? ini bab 1 langsung bab 1. Mereka nggak ngamain cincin cong-cong, langsung tancap gas. Nih, bab 1. Apabila kalian melakukan ya dengan istrinya, maka janganlah telenjang seperti telenjongnya himar. Siapa sih himar? Himar itu seperti kayak keledai ya. Oh. Emang sejak kapan keledai pakai baju? Lanjut lagi. Nabi Saw sendiri ketika melakukan ya anu-anuan dengan istrinya, beliau menggunakan tutup kepala dan memelihara suara. Kok dipelihara suara? Seraya berkata kepada istrinya, hendaklah engkau tenang. Oh, ya ditutup aja di lakban ya kan mulutnya. Jadi nggak bisa nggak boleh mendesah. Ya, maksudnya Anjay, nggak boleh mendesah guys. nggak boleh. Terus ini terus ini. Hendaklah engkau tenang, begitu juga dilakukan oleh sahabat Abu Bakar yang selalu memakai tutup kepala ketika berseng dengan istrinya karena malu sama Allah. Lo ngapain malu? Karena ini ngintip, Bos. Ini ngintip. Iya, memang selalu ngintip. Betul. Udah ada ayatnya di Quran. Allah itu selalu ngintip sama Muhammad. Kalau dia bersuara, host, yang ini kepingin, host. Iya, kepengen ya. Aduh, bentar. Kok ini tiba-tiba menghilang? Oke. Iya, benar ya. Jadi seperti itu, guys. Itu isinya Qurratul Uyun. Penutup kepala ini buat apa ya? Apa kayak yang penutup kepala kalau ibu-ibu lagi rolan gitu, rolan terus pakai penutup kepala itu kali ya? Kayak gitu ya? Ya,
kayak gini lah, semacam kayak helm gitu lah, host. Iya. Aku dijambak sama bawahnya, rambutnya rontok, host. Kan ada Zainab kan histeris. Ah. Dipegang gini. Dipegang gini. Kalau kata aku dia kenapa nggak boleh telanjang itu karena untuk menutupi punya dia nggak ada ya. Punya dia nggak kelihatan kalau menurut aku. Itu Jadi baru aku rasa pasal. aku rasa selama ini tuh dia kalau sama istrinya nggak menunjukkan kan, kata Aisyah nggak pernah melihat kan kemaluan Nabi kan. Jadi aku rasa dia pakai alat bantu ya, kayak mungkin timun atau apa gitu kan. Pasal 2, host. Pasal 2. Ini aneh. Ada lagi guys, ada lagi ya. Ada lagi nih. Bla dulu lah, bla dulu. Ini pasal 2-nya. Bentar. Hendaklah didahului dengan senda gurau. Kelitik-kelitikan ceritanya. Bermesra-mesraan dengan berbuat sesuatu yang diperbolehkan, misalnya memegang-megang atau aduh. Lewat. Terus ini nih ada Istri syaratnya. merangkul, memeluk serta mencium pipi, kening, leher, bla bla bla, perut dan semua anggota. Asalkan jangan sampai mencium. Loh, kedua matanya kenapa? Karena Mencium kedua mata istri dapat menyebabkan perpisahan dan jangan sampai melakukan hal itu. Iya. Jadi jangan kecup mata, pisah. Apa namanya tahyul ya, percaya tahyul ya, dia bukan Mas. Takutnya cium mata itu terlalu kencang, bola matanya keluar, kan buta, bisa dong. kesedot Iya, kesedot. Kayak orang nyedot itu loh mata ikan, host. Kan ada orang makan mata ikan. Ikan kalau ditim atau dibakar, disedot gitu kan, matanya keluar. Aduh, kocak bener. Abizar, ada tamu nih. Abizar? Oh, Abizar nggak ada. Oke. Nggak ada, hilang. Udah nggak naik itu. Tadi jadi orang-orang itu biasanya naik cuman kayak apa, mencet doang gitu loh. Terus nggak mau ngomong, itu turun lagi udah. Kayak gitu. Padahal ini udah ganti tema loh. Saya sudah menghilangkan tema yang tadi karena kalian nggak berani membahasnya. Kalian itu tidak berilmu. Kalau Qurratul Uyun tidak mungkin kalian tidak tahu ya. Karena di pesantren aja sudah diajarkan itu, Dek. Ya, di pesantren sudah diajarkan Qurratul Uyun ya, bagaimana ya menyenangkan nanti suaminya gitu ya. Yang diajarkan kayak gitu-gitu di pesantren. Ya, makanya kalian diharuskan mencari jodoh yang produktif dan kalau bisa perawan. Ya. Kayak gitu. Kalau misalnya jodohnya katanya di sini taat beragama ya, tapi tidak produktif, nggak boleh, tetap nggak boleh dibuang. Ya. Nah, yang harus dipedulikan adalah produktifnya dulu. Taat beragamanya gampang ya, nggak perlu. Gitu. Jodoh yang bukan kerabat dekat sekaligus cantik. Nah, harus cantik. Harus. Ya, yang jelek-jelek di muslim tuh nggak dapat jodoh deh. Nggak dapat. Ya. Karena Qurratul Uyunnya udah menyatakan gitu ya. Gimana, Onji? Ini Allah kalau sambil begitu, Allah jadi sekretaris nih dia nih. Ini pasal 4. Selalu dia. Pasal 4. Pasal 4. Saya kan ada bicara data pasal 4. Nih, pasal 4 ya. Tap-tap ya guys, tap-tap ya. Pasal 4. Barang siapa memegang tangan istri sambil merayunya, maka Allah SWT akan menulis baginya satu kebaikan dan melebur satu kejelekan serta mengangkat satu derajat.
Apabila merangkul, maka Allah SWT akan menulis baginya 10 kebaikan, melebur 10 kejelekan, dan mengangkat 10 derajat. Apabila menciumnya, maka Allah SWT akan menulis baginya 20 kebaikan, melebur 20 kejelekan, dan mengangkat 20 derajat. Jadi Allah sebagai apa di sini? Pak, Allah inilah tugasnya apa? ya yang ngeliatin terus ya kan, ngawasin ngapain aja nih ya kan. Ngapain aja? Habis yang nyata. Apabila mantap-mantap dengannya, maka lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Wah. Jadi kerjaan si Allah buat Islam ini apa ini? Kira-kira nonton, nyatet, nonton ya bokep kan? mulu Allah ya nonton. Iya bokep. nonton. Ini kan kitab kalian bukan kami. Ini ya. Ya kan? Allah Iya. ini ya ampun, luar biasa ya Allah ya. Udah dikeluarin Qurratul Uyun masih ada yang gak mau naik guys. Emang mereka ini ya ampun, udah malu jadi Islam ternyata ya. Di Islam itu banyak keburukan ternyata ya. Ya kan? Kita lihat di sini ya. Waktu terbaik ini nih ya. Pasal 4 ya. Bab 4. Waktu terbaik untuk bersetubuh ya. Bahkan kalian harus diajarin waktu terbaik untuk bersetubuh. Adalah malam hari. Coba bayangin ya, apa yang terjadi kalau pagi hari sama siang hari. Ya, kocak ya ajaran kalian ya guys. Waktu yang tidak tepat untuk bersetubuh pastinya siang hari, ya panas terik. Apalagi kalau di lapangan luas, wah panas. Hari yang tepat, hari-hari lain yang tidak tepat, ada aja ya. Pernikahan atau walimah, tata cara pesta pernikahan, menghadiri pesta pernikahan yang harus dihindari di dalam pesta pernikahan, tentang walimah dan beberapa hal terkait. Nih. Nah, pasal 6 ini yang paling sering ya. Pasal 6 ini biasanya yang lain tuh di skip langsung ke pasal 6 ya, anak-anak pesantren ya kan? Ngaku deh, ngaku. Ya, pasti langsung ke pasal 6 ya. Dilakukan setelah salat Isya. Salat Isya jam berapa? Salat Isya jam berapa? Ayo, kira-kira. Ya. Jadi, habis makan malam terus kalian salat Isya, langsung main gitu. Ya kan? Sucikan batin sebelum astagfirullah. Dan Qurratul Uyun saya ada tanya sama orang Islam. Ya kan, host? Itu salah satu mata pelajaran wajib buat santriwati loh. Iya, memang wajib. Mereka diwajibkan ada mata pelajaran untuk menyenangkan hati suaminya nanti kelak. Iya. Nah, makanya akhirnya bisa jadi ekstrakurikuler kan? Nah, ekstrakurikulernya adalah pembersihan rahim begitu. Wow. Pensucian rahim, entah diapain rahimnya ya. Mengerikan lah ya, mengerikan. Ya toh? Inilah yang dilakukan ya setiap hari di dalam pesantren-pesantren ya. Diajarkan masuk kamar pengantin dengan kaki kanan ya. Terus sebelum naik ranjang itu diajarin menyentuh ubun-ubun istri dan mengecup kening. Ini kayak gini aja diajarin ini. Ya. Jadi yang main drama-dramaan istri-istri itu dimainkan oleh santriwati-santriwati ya. Yang jadi suaminya ya pasti ustadznya dong. Ya kan? Mendekap istri ya kan, mencuci ujung jari, tangan dan kaki istri ya. Menciptakan suasana syahdu ya, diajarin kayak gini-gini.
Nah, apalagi pasal 7 ya kan? Mencopot pakaian diajarin. Nah, ini ngerinya ini dari di bab 7 inilah. Ya, ini. Makanya banyak yang pada Hamidun, ya, santriwati-santriwati pada Hamidun semua. Ya, betul, nggak boleh desah ya. Tadi udah kita baca nggak boleh desah ya. Seasik apapun ya, seenak apapun nggak boleh bersuara. Kalau zaman-zaman saya dulu bercanda tuh ya sama emak-emak ya, saya kasih tahu ya. Biasanya kita bilang, ya ala-ala gedebong pisang lah. Jadi gedebong pisang yang nggak bereaksi, harus diem. Ya, ngeri emangnya. Gitu, ngeri lah ya. Lihat ini. Lihat ini. Ada kata ini, menyuap istri untuk melepas celananya. Oke, kita lihat si Bang John. Halo Bang John. Enggak pakai. Halo Bang John. Ini kepencet kah? Halo Bang John. Bang John. Oh, ini kenapa nggak ngomong ini? Bang John. Turunin aja Mbak, turunin. Oh. Iya. Nonton aja, nyimak aja. Oke. Dia nyimak tapi dengerin yang lain gimana? Oke. Mau menombak. Ya, menombak. Jadi host, gimana nih ini para muslimah nggak satu pun yang mau naik? Nggak ada yang mau. Saya udah bilang mereka tuh yang pada kapok. Aku rasa udah pada kapok ya, karena mereka nggak pernah menang diskusi sama saya. Iya. Jadi sekarang kita udah nggak asik lagi dong Nggak sayangnya. asik ini. Kita penonton jadi kecewa dong. Iya. Udah Asal beli jangan karcis kecewa dan mahal-mahal. kecewa ya. Ternyata sudah sampai di ring tinju. Tinjunya nggak jadi karena lawannya mundur diri. Iya, jangan mendesak, harus diem. Oh iya. Tadi mendesak ya? Iya, itu mendesak. Lihat di sini. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sayamu yang lelaki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Dia berniat bukan masalah soal perkawinan, guys. Kamu tahu nggak buat apa nabimu memerintahkan seperti ini? Supaya buat member, guys. Ya, Islam itu disebarkan oleh perang dan oleh kawin-mawin. Itu member. Artinya member get member, itulah yang dilakukan kalian Slim ya. Itu ya, jangan kecewa lah. Aduh, kenapa pada kecewa ya? Ya kan? Ya kayak gitulah ya. Ya udahlah, mau diapain lagi? Saya bacain ini juga jadi males ini gara-gara kalian pada kecewa semua. Ya udah. Nanti ketemu lagi lah ya. Kapan-kapan ya. Iya, ini parah ini. Ternyata parah kalian ya. Islam ini ya. Sampai host saya jadi seperti begini loh. Ya kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting kita sudah kasih tahu bahwa Allah SWT pernah menjadi manusia. Itu saja yang penting ya. Karena Mas, mereka nggak pernah Kama percaya. Sutra ya? Ini Kama Sutra. Kama Sutra. Bukan. Oh bukan. Ini Qurratuluyun. Iya. Qurratuluyun. Kama Sutranya Islam. Iya.
kitab apa Kama Sutra kan harusnya dari India. Kalau ini dari Arab, Hmm, ya kan? iya. Jadi memang Islam itu sebenarnya agama gado-gado, ya. Sebenarnya dia itu dari mana-mana aja dia ambil jadi satu, ya. Ya, tapi itu tadi yang jadi Tuhan adalah si Mamat, bukan Allah. Mamat, ya. Payah. Payah Islam, Itulah payah. payah ya, Payah. payah, Oke, payah. host, aku turun. Aku kecewa malam ini nggak menyaksikan pertandingan. Iya, nggak apa-apa. Ya, Nggak tolong apa-apa ya, lah kecoa ya. tiket saya tolong dibayar ya. Dikembalikan ya, retur ya. Tiket. Jangan tertawa begitu. Nanti sekretaris saya Cherlin akan ngurus. Ya, Cherlin ya, tolong. Itu suster saya kok jadi sekretaris. Nah, sementara aja daripada dia belum ada kerjaan, digangguin. Belum ada gua. kerjaan. Nah, dia jadi sekretaris gua deh. Ya, Jadi so, Om Ji mau ngerjain suster saya. bukan memberi pekerjaan. Jadi tukang tagih. Wih, partagi gitu, partagi katanya, Cek. Iya, muslimahnya nggak naik, musliminnya nggak naik, satu pun nggak ada yang berani. Saya kadang berpikir gini, gila ya kalian ya, terhadap seorang wanita Kristen aja. Kalian nggak bisa. Tapi di room-room kalian cuap-cuap, ngomong seenaknya, soknya, bacotnya gede, ya kan, laganya, ngomong bisa menguasai kitab ini, itu, ono. Betul. Nah, ini kau hadapi aja Waymaker. Satu aja. Iya. Belum kita naikin si mau. Cherlin loh ya. Kau naikin Nggak Cherlin, bisa. hancur dunia kali ya. Wih, hancur pasti. Langsung ya pada berantakan semua. Cherlin ini suhu, tahu dalam Koping House supo. Supo itu dia di dalam gua. Kalau Supo sampai tahu. ya supo. Ya. Dia itu kalau sampai misalnya Waymaker agak sedikit butuh pertolongan, baru dia keluar dari turun gunung. Wah, jelas dia. Dia itu kalau ibarat Allah dengan Muhammad ya. Sterlin ini Allah, saya Muhammad. Saya Jibrilnya dong. Saya Jibril. Menyampaikan pesan. Muhammad wajah. Berarti kita 3 serangkai ya. Iya, 3 serangkai ya. Aduh, udah gitu aja dah Om Ji. Ya, Udah. gua turun dah. Terima Ya, kasih ya. thank you Om Ya, Ji. saya yang turun dah. Oke, Tuhan berkati. Ya, kita memberkati pelayanan Om Ji ya dengan mendoakannya. Mari kita satu dalam doa karena sudah tidak perlu lagi kita lanjutkan karena mereka sudah menyerah ya. Bendera putih sudah dikibarkan. Bendera putih sudah dikibarkan. Nah, tapi saya mau kasih lihat ya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dulu sebentar ya. Saya kasih lihat. Ya, bentar. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 14. Ya, ingat ya Celim ya. Yohanes 1 ayat 14 ini adalah seperti Maryam 17. Ya, yang kalian sudah apa namanya? Kok gini ya internetnya. Nah, sebentar ya. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Ini yang sudah kalian contek tapi kalian tidak mau percaya, ya. Kalimat ini berkata ya, firman Tuhan saya berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. The word become flesh and dwelt among us, ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman adalah Allah itu sendiri.
menjadi manusia. Dia memakai, menambahkan, dia memakai ya clothing ya. Tahu gak? Memakai pakaian ya, seperti memakai pakaian ya. Dia menambahkan kodrat sebagai manusia. Padahal dia adalah Allah. Ya. Jangan ditambah-tambah, nggak baik. Uclim ini. Ayo naik, Dek. Naik. Sebelum saya tutup nih. Dari tadi saya nunggu-nunggu Muslim nggak muncul-muncul nih. Udah mau habis muncul. Ayo naik. Nggak ada yang nambah-nambah. Saya mau kasih tahu kamu bahwa di Maryam 17 dengan ini tuh sama. Ya. Bahwa Allahmu mencoba memberitahu bahwa kita lihat ya. Allahmu mencoba memberitahu ya, kita lihat Maryam 17 bahwa dia menjadi manusia. Ya. Hilman, Allahmu menjadi manusia, Dek. Bisa kau jelaskan itu, Dek? Allahmu menjadi manusia. Di sini ya, firman menjadi manusia. Ya. Dia yang hakikatnya adalah Allah menjadi sama dengan manusia. Dia rela menjadi sama seperti manusia. Tapi di dalamnya, di dalam Yesus Kristus itulah berdiam seluruh kepenuhan kealahannya. Ya. Tapi lagi-lagi kalian menolaknya, kalian tidak percaya. Kalian lebih percaya batu jadi bisa menghapus dosamu. Ya kan? Kau lebih percaya Allahmu jadi pohon daripada jadi manusia. Ya. Padahal ya Allahmu sendiri yang sudah bilang bahwa dia memang menjadi manusia yang sempurna. Tapi kamu tidak mau percaya. Ya? Kan lihat nih si Linda. Ayo, Linda fans Papi Gembala naik deh. Silakan. Kenapa baru panas sekarang? Naik. Kenapa kamu bilang bahwa Allah bukanlah manusia? Pakai ayat kitab saya. Kok nggak pakai ayat kitabmu, deh? Kenapa nggak pakai Quran? Kenapa pakai kitab Kristen, deh? Untuk membenarkan Quranmu, kau pakai kitab saya. Padahal di dalam Quranmu dibilang Allahmu menjadi manusia yang sempurna. Kok kau bilang Allah bukan manusia sempurna, berarti Quranmu ini salah. Itu maksudmu? Jadi kau nggak percaya lagi sama Quranmu? Bakar, dek, bakar. Kau kan yang tidak percaya sama Quranmu. Kenapa kau pakai? Kalau kau jijik, kenapa kau ungkapkan bilangan tadi? Bilangan 23:19 tadi kau ungkapkan. Kau katanya jijik. Ya, benar harus dilanjutkan ya. Allah itu bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Sedangkan di dalam Quran kalian boleh berdusta tidak? Dari situ aja kita tahu mana Allah yang benar dan mana Allah yang palsu. Disuruh baca Quranmu malah merobek isi Bible. Kau tahu nggak itu Injil dan itu Taurat yang harus kau imani, deh. Ya, mana Papi Gembalamu? Udah takut naik ke sini ya? Mana si Papi Gembala PST loading mana? Udah pada takut naik ke sini ya? Sampai nyuruh kamu untuk typing di sini? Kasihan.
Kasian, kata Upin Ipin, kasian. Iya, jelas saya bukan levelnya. Saya level dewa ya. Papi gembalamu level cecak ya, cicak. Ya, saya level dewa, Dek, ya. Papi gembalamu nggak ada apa-apanya sama saya. Kemarin dia mencret-mencret di sini di atas saya bikin. Ya, mencret-mencret, ngamuk-ngamuk, dia bisanya cuma ngamuk doang papimu itu. Kasian. Oke, once again ya. Jadi the word became flesh ya, dan kalian tidak percaya itu. Firman menjadi manusia, kalian tidak percaya. Tapi kalian percaya batu bisa hapus dosa. Sampai kalian sembah-sembah, nungging-nungging di depan batu, ya. Sampai 5 kali sehari, pala kalian jedot-jedotin ke lantai, ya Linda ya. Betul gak? Kalian jedot-jedotin demi menghadap ke arah batu, ya. Itulah yang kau lakukan. Ya, 70 tahun kenceng ya. Oke, gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah katakan ya, ini adalah plagiatnya ya. Allah ini plagiat ya. Plagiatnya ini adalah plagiatnya. Inilah yang real ya. Inilah realnya ya. Oke. Kita berdoa yuk. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah, firman itu sendiri yang menjadi manusia Tuhan, dan kami percaya kepadamu. Dan biarlah kemuliaan-Mu Bapa itu boleh menyertai kami Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini Bapa, kami berserah kepadamu. Tuhan berkati Om Ji, berkati teman-teman yang tadi naik Bapa, yang bahkan tidak berani menjawab saya Bapa di atas. Kiranya Engkau mau Tuhan Yesus beracara di dalam hatinya Allah Roh Kudus. Bekerjalah Tuhan, biar mereka bertaubat Tuhan, dan mereka boleh mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus dan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, angkatlah selabung-selabung Bapa, selubung-selubung Bapa di dalam hati dan pikiran orang-orang muslim ini Bapa, yang masih mau mengakui bahwa batu bisa menghapus dosa Tuhan, dipatahkan dan dihancurkan Bapa, segala pengertian-pengertian yang salah tentang Tuhan. Mari Bapa, kiranya Engkau Bapa melawat umat-Mu di Indonesia ini. Biar Tuhan Yesus kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berkati Cherlin, berkati Novyang, berkati Aero, berkati siapapun Bapa yang ada di bawah ini Bapa, anak-anak-Mu. Engkau ikut terlibat dalam kehidupan mereka Bapa, biar mereka Tuhan Yesus menjadi berkat di dalam keluarganya, di dalam lingkungannya Tuhan Yesus, di dalam pekerjaannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin ya teman-teman ya. Terima kasih. Tuhan berkati.